Assalamualaikum, halo guys. Kali ini saya akan mengajak kita untuk berkunjung ke kota Budapest. Budapest ini adalah ibu kota dari Hungaria, merupakan kota terbesar ke-10 di Uni Eropa berdasarkan jumlah penduduk di batas kota. Nah, kota ini diperkirakan memiliki jumlah penduduk sekitar 1.800.000 jiwa dan mereka tersebar di wilayah seluas 525 km persegi. Secara administratif, Budapest merupakan sebuah kota dan kabupaten dan merupakan pusat wilayah metropolitan Budapest yang memiliki luas sebesar 7.626 km persegi dan jumlah penduduk sebesar 3.300.000 sekian atau sekitar 33% jumlah penduduk Hungaria. Ya. Kota Budapest ini juga masuk ke dalam 100 besar kota-kota di dunia berdasarkan pertumbuhan PDB tertinggi ya sekitar setelah tahun 2010 ke atas. Sekarang kita sudah mulai memasuki ya kota Budapest. Ini jembatan yang akan memotong Sungai Danube, di mana dari potongan Sungai Danube ini terletak wilayah Buda di bagian kiri dan juga Pest di bagian kanan ya. Kemudian yang menarik juga, sejarah Budapest itu dimulai dari kota Aquincum yang awalnya merupakan permukiman Celt dan kemudian menjadi ibu kota provinsi Romawi yang disebut Pannonia Inferior. Bangsa Hungaria tiba di wilayah Budapest sekitar abad ke-9, di mana pemukiman pertama mereka dijarah oleh bangsa Mongol pada tahun 1241 ya. Sekitar itulah 1241 guys. Kota yang telah didirikan kembali lalu menjadi pusat budaya humanisme Renaissance pada abad ke-15 gitu guys. Nah, ini pemandangan sentrumnya ya, ataupun pusat kotanya. Budapest juga ini disebut-sebut sebagai salah satu kota paling indah di Eropa dan dinobatkan sebagai kota terbaik kedua dunia oleh Condé Nast Traveler, serta tempat terindah ketujuh untuk tinggal di Eropa guys oleh majalah Forbes. Nah, dari antara museum-museum dan institusi budaya Budapest, museum seni yang paling sering dikunjungi adalah Museum Seni Rupa yang dikenal memiliki salah satu koleksi seni Eropa terbesar yang berasal dari periode dan terdiri dari lebih dari 100.000 objek guys. Nah, menarik kan? Oh ya guys, ini untuk yang punya konsen terhadap pendidikan, ini penting untuk Anda ketahui ya bahwa Budapest adalah rumah bagi lebih dari 35 lembaga pendidikan tinggi. Banyak diantaranya adalah universitas. Nah, di bawah proses Bologna, banyak kualifikasi yang ditawarkan diakui di negara-negara di seluruh Eropa, seperti kedokteran gigi, farmasi, program kedokteran hewan, dan teknik adalah beberapa bidang studi yang paling populer guys dipelajari oleh mahasiswa asing di Budapest. Nah, sebagian besar universitas di Budapest ini menawarkan kursus dalam bahasa Inggris serta tentu dalam bahasa lain seperti Jerman, Perancis, dan Belanda guys. Nah, ya, yang ditujukan khusus untuk orang asing. Maka banyak mahasiswa dari negara-negara Eropa lainnya juga menghabiskan 1 atau 2 semester di Budapest ini melalui program Erasmus. Nah guys, sekarang kita berada di
Hasokter atau Hero Square. Nah, ini berada di sisi PES dan merupakan simbol dari negara yang berusia 1000 tahun yang dulunya berbentuk kerajaan Hungaria Raya. Di lapangan ini berdiri patung-patung dari para raja yang pernah memerintah Hungaria dan tentu saja menjadi salah satu tempat berfoto bagi para turis, guys. Nah, di sekitar sini juga terdapat Museum of Fine Art atau MUK Sarnok, tempat pameran bagi seni kontemporer Hungaria. Ya, kalau kita lelah berjalan-jalan, biasanya pelancong bisa berleha-leha sejenak di taman kota di sekitar sini yang penuh dengan pohon-pohon tinggi dan juga kicauan burung serta arena bermain anak-anak dan juga peralatan fitness bagi orang dewasa yang disediakan secara gratis, guys. Nah, ini kita ada di kastil yang di sebelah kanan kita itu ada pemandangan kastil yang sangat indah, ya. Kembali ke Hero Square tadi, itu berada di akhir Andrassy Gate atau Jalan Andrassy yang terkenal dengan deretan butik-butik merek ternama dunia. Ya, itu sangat cantik sekali. Jadi kita sempatkan untuk juga ketika berkunjung ke Hero Square kita menyusuri jembatan ini yang ada mungkin pengairan yang bisa ditutup buka airnya, ya kan? Kita akan melihat kepada kafe, pemandangan langsung menuju ke Hero Square dan juga ke arah kastil tadi tuh yang sejarah panjang, ya, bagus sekali. Nah, ini dia kastilnya. Kastil, ya, replika dari kastil yang pernah diambil akibat perang pada era kerajaan Hungaria pada saat itu. Ini replikanya, di lokasinya. Ini di Budapest. Kita sekarang ada di Budapest, lokasi replika kastil. Pójdzie tak. Gibt es auch eine Reise nach itu kan ada 3 ukuran. Kalau nginep bisa di semua dimasukin, Pak. Bisa, ya. Kalau nggak nginep ya kita hanya lewat aja, terus yang tempat-tempat besarnya aja. Aduh. Terus ada Opera House, ini sering banget dibuat tempat syuting, Bu. Ini Opera House. Sampai sekarang di sebelah kanan, sampingnya Louis Vuitton. Yo, yang mau berburu Louis Vuitton, ayo masuk Jakarta kena bea cukai.
Nah, sekarang kita berada di gedung parlemen Hungaria ya, atau apa namanya, Hungarian Parliament Building. Jadi gedung yang merupakan basis dari Dewan Nasional Hungaria. Gedung ini merupakan salah satu gedung legislatif tertua di Eropa dan merupakan marka tanah yang penting di Hungaria. Selain itu, gedung ini juga merupakan tujuan wisata yang populer di Budapest, guys. Gedung parlemen Hungaria ini berdiri megah di pinggir sungai Donau. Introduce yourself, your name. Hello, my name is Vinicius. I'm from Brazil. Oh. I've been in Bali for like 3 days, three years ago. 3 years It ago. was amazing experience, beautiful places, beautiful great. beaches. We had a great experience in Gili, Oh, Gili. Luz Apenida. Luz Apenida. Luz Apenida. Oh, I think that's the most beautiful island that I see in my Great, life. great. Very, You invite very your good. friend as well. Yeah. Please. I have been there as well. Oh, great. Yeah. It's very beautiful there. Bali, you know, the beautiful beach. The people, it's very nice. Food, the Very- food is amazing. The food is amazing. Yes. Nasi goreng, nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Ah. That's it. Great experience. Thank you very much. So, welcome and join again and come You visit. too enjoy. Yes, thank you very much. Thank you. See you. Bye bye. See you. Thank you. Bye bye. amarilla. Para entrar son 3 euros. Para subir a la cúpula, que también la considero yo imprescindible, solo vale 5 euros para subir. Puedes estar hasta las 6 de la tarde. Di Basilika di Budapest, Hungaria. Jadi guys, melengkapi informasi, jadi St. Stephen's Basilica ini merupakan pilihan paling menarik ya jika kamu ingin terpukau dengan keindahan arsitek, interior, dan juga panorama dari suatu tempat atau bangunan. Nah, jadi gereja katedral ini didedikasikan untuk raja pertama guys, sekaligus pendiri Hungaria, St. Stephen. Meski dulunya sempat rusak akibat Perang Dunia Kedua, namun kini sudah bisa kita nikmati keindahan aslinya di tempat ini. Kamu dapat melihat dan masuk melihat juga mozaik Venesia 5 bagian serta mumi tangan kanan raja pertama Hungaria. Jadi mumi ini tentunya menjadi salah satu peninggalan paling suci di gereja tersebut. Jadi sempatkan ya untuk bisa berkunjung ke Stephen's Basilica Katedral ini. Synagogue.
Beautiful. Подожди, отвлекай. Oh. Ya, sekarang kita mengunjungi Castle Hill ya di Budapest, yaitu dataran tinggi batu kapur besar di mana kita akan menemukan banyak situs bersejarah dan tempat-tempat wisata yang paling penting di Budapest. Nah, pemukiman di sini sejauh kembali ke zaman batu, guys. Jadi menghasilkan seolah campuran menarik dari reruntuhan abad pertengahan yang penting dan keindahan arsitektur dari beberapa abad terakhir. Nah, yang paling menarik juga dari Castle Hill di sini ada Buda Castle, sebuah struktur megah yang mendominasi bukit dan menawarkan pemandangan indah Sungai Danube. Jadi seperti halnya di Budapest, ini adalah area yang sangat bagus untuk kita jelajahi ya baik di siang hari maupun juga menjelang malam ataupun sunset ya, karena ke arah sungai nantinya pemandangan di atas hill itu ya, dan pencahayaannya sangat spektakuler. Kalau Buda Castle itu sendiri itu dibangun pada abad ke-13, guys. Jadi kastil pertama yang terletak di bagian selatan Castle Hill ini untuk memberikan perlindungan dari serangan Mongol dan Tartar ketika itu. Jadi inkarnasi saat ini Buda Castle ya adalah struktur bergaya neo barokue abad ke-18 yang besar dari lebih dari 200 kamar ya kan. Kemudian tingginya juga kubahnya ada sebanyak atau setinggi 62 meter yang menghadap ke Sungai Danube. Nah, sempat juga rusak kastil ini pada masa Perang Dunia Kedua, guys. Tetapi sebagian besar bagian luarnya tetap masih utuh ya, artinya kembali dipulihkan sehingga bentuknya masih sangat indah dan juga masih sesuai dengan aslinya gitu. Nah, meskipun sebagian besarnya juga hancur akibat perang, tapi bagian-bagiannya terbuka untuk umum dan ini berisi museum dan galeri ya, seperti Museum Nasional Hungaria, Museum Sejarah Budapest, dan juga ada Perpustakaan Nasional Széchenyi gitu, guys. Jadi sangat menarik ya. Kita juga bisa lihat juga ada restoran di atasnya tuh. Kalau yang mau, silakan kalau mau ke Budapest bisa, jangan dilewatkan ya guys untuk mengunjungi Castle Hill ini di Budapest. Kita kembali ke Slovakia menuju Bratislava. Enjoy ya semua ya. Wih, Ibu luar biasa nih yang nemenin kita nih dari pagi nih.